Hai, aku Meta di balik Muffin by Giovanni. Oke, untuk video pertama, aku akan menjelaskan pola dasar wanita. Ada badan depan, belakang, lengan, dan juga keras Shanghai. Untuk aplikasinya, aku menggunakan Tuka Design dari Tukatek. Kalau kamu punyanya Optitex, Float, atau Rich Piece, bisa juga kamu gunain ya. Untuk polanya, aku biasanya pakai pola praktis ala aku. Kalau kamu terbiasa pola dressmaking, sew and, praktis, atau maneke, boleh juga kamu gunain ya. Oke, ayo mari kita mulai. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Nah, kita pilih rectangle. Kita beri nama pola yang akan kita buat. Aku buat pola badan depan dulu. Nah, di sini aku pakai polanya 1/4 dikali badan depan. Gitu. Aku pakainya 98 dibagi 4 jadinya 24,5. Untuk panjangnya aku pakai panjang punggung 38 cm. Nah, kita green line. Green line ini biar arah seratnya sesuai dengan bahan atau material yang kita pakai. Untuk lehernya aku pakai 1/20 lingkar badan ditambah 2,5. Kita pilih notch. Kita ubah 7,4. Kita buletin 7,5 aja. Oke, untuk yang bawahnya ditambah 1 jadi 8,5. Oke, untuk sisinya aku pakai dulu 17 cm, nanti kita adjust lagi. Untuk pinggangnya 1/4 dikali lingkar pinggang ditambah 3 untuk hook nut. Hasilnya 23,5. Oke, kita hapus untuk yang tidak diperlukan ya. Nah, untuk turun bahu aku pakainya 4 cm. Itu sesuaikan dengan kebiasaan kamu atau size yang lagi kamu gunain ya. Oke, kita hapus bagian ini. Nah, untuk bahu aku pakainya 13,5 ya. Kita pakai ukuran M. Oke. Nah, kita pilih move point. Move point untuk mengubahnya jadi bentuk curve. Kita bentuk kerung lengannya. Nah, untuk posisi kuplernya 1/10 ditambah lingkar pinggang. Jangan lupa diganti jadi grading ya. Ke kanan 3 cm untuk besaran kupnatnya. Oke, kita copy, paste, kita jadikan itu badan belakang. Nah, untuk badan belakang kita naikin 2 cm di sini. Oke. Untuk bahunya naik 2 cm. Oke, kalau udah kita bentuk kerung leher belakangnya. Kita perbagus bentuknya. Nah, ini kita hapus. Move point. Kita bentuk kerung leher depannya. Oke. Nah, di sini kita ukur dulu lingkar lubang lengannya atau kerung lengannya ya. Segmen yang mau kita tandain itu kerung lengan depan ditambah yang belakang. Nah, kita punya hasilnya ini. Nah, kalau misalnya kurang kecil atau kurang besar, kita naik turuninnya di sisinya ya. Di sisinya bisa kita adjust lagi. Di sini aku maunya 47 cm. Naik turuninnya harus sama ya, depan 1 cm berarti belakang 1 cm dan seterusnya. Kita update. Oke, udah temu ukurannya. Jangan lupa kita save. Oke. Nah, kalau udah gini, untuk kupnatnya panjang sisi dikurangi 2 cm,
banyak sisinya. Tadi aku dapatnya 15 cm dikurangi 2 jadi 13 cm, depan dan belakang sama. Oke, kita beri nama dulu. Ini belakang, ini badan depan. Oke, selanjutnya pilih rectangle, kita akan buat lengan. Panjangnya aku pakai 56. Nah, kita kasih titik tengahnya dulu. Kalau kamu terbiasa setengahnya pola dulu boleh, pakai cara apapun yang kamu biasa pakai ya. Oke, ini setengah dari lingkar lubang lengan. Aku maunya 24 aja yang standar, jadi masing-masing 12 cm. Untuk puncaknya 1/4 lingkar lubang lengan atau kerung lengan. Di sini 11,6. Nah, biasanya aku agak buletin ini. Kan ada yang ditambah 1, ada yang tambah 1,5 lagi dan seterusnya. Aku pakainya 12 aja. Gitu. Oke. Nah, ini untuk nentuin puncak bahu atau lengannya. Oke, kita hapus bagian yang tidak perlunya. Oke. Nah, untuk bagian ini pilih segmen. Pilih untuk ini, aku untuk garis bantu pembagiannya ya. Untuk kerung depan dibagi 4, yang belakang dibagi 3. Kita pilih notch, tandain bagian-bagiannya itu, kita hapus yang tidak perlu. Nah, di sini yang badan depan kita turunin 2 cm di bagian itu. Titik pertama kita naikin 1,5 cm. Titik pertama belakang 1,5 cm. Bawahnya 0,5. Yang depan kita turunin 1. Oke, udah gini kita ganti jadi curve ya. Gradingnya ilangin, kita ganti curve. Jadi untuk membentuk kerungnya. Nah, untuk puncak ininya gradingnya jangan dihilangin ya, karena kita perlu. Oke, ini udah jadi, kita ukur apakah udah sama. Oke, nah ini kalau bedanya tidak lebih dari setengah senti aku nggak apa-apa. Kalau cuma beda 0,2 0,3 aku nggak apa-apa, biarin aja. Bahkan setengah senti juga nggak apa-apa sih, nggak lebih dari 1 senti, karena biasanya untuk yang kerung gitu kan agak membesar ya setelah dipotong. Oke, di sini bedanya sedikit banget ya, 0,01. Oke, udah selesai. Nah, untuk badannya kita half dulu untuk jadi satu pola utuh. Kita pilih half. Oke, badan depan juga. Nah, di sini kita cek bentuknya apakah udah bagus atau belum. Oke. Nah, kita bentukin lagi kalau memang bentuknya belum sesuai ya. Oke, bentuknya sudah sesuai. Kita hitung
kerung leher depan dan belakang. Kita jumlah, ini baru setengah ya. Kita ukur untuk membuat kerah. Nah, di sini kita isi sesuai ukuran yang tadi. Kalau aku biasanya dikurangi dulu kira-kira 0,3 atau 0,5. Oke. Kita cek badan belakangnya segitu. Oke. Kita pakai notch setengah dari leher belakang. Move point kita naik 3 cm. Naik 3 cm. Ini pola aku yang standar ya. Kalau kamu pengennya yang nempel banget ke leher, berarti naiknya bisa 6. Sesuaikan dengan bentuk yang kamu mau atau kamu butuhkan. Nah, untuk di ujungnya ini kita round. Karena aku tadi 3 cm, aku roundnya 2,5 aja. Oke. Nah, kita half juga untuk jadi satu pola utuh. Kita dapat segini. Kalau kurang ditambah, kalau lebih kita kurangi ya. Kita bikin allowance atau kampuh. Kita pilih seam, global seam. Kita isi satu dulu. Kalau untuk garment biasa satu semuanya ya, kecuali beberapa bagian yang memang kita perluin untuk 2 atau 0,75 biasanya. Kalau untuk custom, aku biasanya di bagian bahu, di bagian samping badan, samping lengan, biasanya aku pakainya 2 cm. Jadi kalau ada kasus kekecilan, dia masih ada kampuh untuk kita besarin gitu ya. Atau kalau kamu mau 3 juga nggak apa-apa untuk display atau dan lain-lain gitu ya. Bisa kita sesuaikan. Oke. Nah, untuk jadinya kayak gini. Nah, untuk di piece info ini kamu bisa kasih nama, deskripsi, nama bahan. Misalnya deskripsinya 1 kali, berarti 1 pola utuh biasanya ya. Ditambah lapis interlining atau apapun itu yang kamu butuhin infonya. Materialnya sesuaikan, misalnya kamu katun, satin, atau linen gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Di sini di quantity kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau polanya 1 kesatuan utuh itu 1 kali aja cukup. Untuk tangannya ini kan kita baru 1 ya, kanan aja atau kiri aja. Kita 2 kali. Untuk kerah juga kita 2 kali biasanya. Nah, oke. Udah segini hasilnya. Kita mulai dari yang mudah dulu ya. Nah, untuk hasil plotternya kayak gini. Untuk marker aku akan jelasin di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Kapan-kapan lagi. Bye.